Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Kerja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka teman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah yang sangat inspiratif dari wanita yang sangat mulia. Siapakah dia? Yaitu ini adalah kisah dari Hafsah binti Umar, salah satu istri dari Rasulullah yang sangat luar biasa. Daripada lama-lama, so happy watching. Hafsah binti Umar. Sayyidah Hafsah binti Umar merupakan salah satu dari istri Rasulullah SAW yang memiliki nama lengkap Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt bin Raja bin Adi bin Lu'ay dari suku Arab Adawiyah. Hafsah merupakan istri Rasulullah yang lahir pada tahun kurang lebih pada tahun 605 Masehi di Mekah, Arab Saudi, yang bertepatan saat itu Rasulullah sedang peletakan batu Hajar Aswad, dan Hafsah juga lahir 5 tahun setelah Fatimah atau putri Rasulullah SAW ini lahir. Beliau merupakan putri dari Umar bin Khattab dan ibunya bernama Zainab binti Mas'ud. Hafsah juga memiliki beberapa saudara, yakni ada Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Umar, ada Zaid bin Umar, Asim bin Umar, Ubaidullah bin Umar, Fatimah binti Umar, Iyad binti Umar, dan juga Zainab binti Umar. Hafsah dibesarkan oleh ayahnya sehingga kepribadiannya pun tak jauh berbeda dari Umar bin Khattab yang memiliki sifat tegas dan juga memiliki kepribadian yang kuat. Hafsah juga berbeda dengan perempuan-perempuan pada umumnya. Dia juga memiliki kepandaian membaca dan menulis yang pada saat itu tidak semua perempuan memiliki kemampuan seperti itu. Hafsah sendiri mengikuti ayahnya untuk memeluk agama Islam saat dia berusia 10 tahun. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Hafsah ini pernah menikah dengan Hunais bin Huzafa as-Sahami, di mana Hunais ini merupakan seorang pemuda yang mencintai Rasulullah SAW juga. Dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Jadi dahulu ini Hunais ini pernah tinggal di Mekah, namun memang kondisi Islamnya saat itu belum sepenuhnya diterima oleh kaum Quraisy dan masih sembunyi-sembunyi lah, belum seberapa kuat gitu Islam di Mekah. Akhirnya Hunais dan beberapa orang pun ini berhijrah lah itu ke wilayah Habasyah. Kemudian berita ketika Umar bin Khattab masuk Islam ini memperkuatlah itu kekuatan Islam di Mekah. Akhirnya Hunais pun ini yang awalnya hijrah ke Habasyah kembalilah itu ke Mekah. Melihat kondisi Mekah yang cukup aman, dia mulailah itu berani pulang ke kampung halamannya. Nah, ketika pulang ke kampung halamannya ini, Hunais ini bertemulah itu dengan Umar bin Khattab, dan saat menemui Umar ini, Hunais berjumpalah itu dengan Hafsah binti Umar atau putrinya Umar bin Khattab. Melihat Hafsah, Hunais pun inginlah itu menikahi Hafsah dan meminta restu dari Umar. Umar pun merestui hubungan pernikahan mereka. Akhirnya pernikahan antara Hunais dan juga Hafsah pun berlangsung. Rumah tangga mereka sangat bahagia karena dilandasi oleh keimanan dan juga ketakwaan. Mereka juga ikut serta berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Namun sayangnya Allah berkehendak lain. Hunais harus meninggal dan mati syahid dalam perang Badar dan wafat pada perang Badar tersebut. Hafsah pun kemudian menjadi janda pada usia 18 tahun, ya bisa dibilang usia yang cukup muda. Namun Hafsah pun memiliki kesabaran atas cobaan yang menimpanya. Umar sebagai sosok ayah dari Hafsah pun
tentu sangat bersedih melihat putrinya yang usianya bahkan belum genap 20 tahun namun sudah menjadi janda gitu. Akhirnya Umar pun berinisiatif dalam hatinya untuk menikahkan Hafsah ini dengan seorang muslim yang soleh supaya hatinya ini menjadi tenang. Akhirnya Umar pun menemuilah itu Abu Bakar dan meminta kesediaannya untuk menikah dengan Hafsah. Namun Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Melihat sikap Abu Bakar, akhirnya Umar pun datanglah ini menemui Utsman bin Affan sama untuk meminta kesediaan Utsman bin Affan untuk menikahi putrinya Hafsah. Namun saat itu Utsman ini baru saja ditinggal meninggal oleh istrinya yang bernama Ruqayyah, yaitu putri dari Rasulullah SAW. Akhirnya Utsman pun menolaklah itu permintaan dari Umar. Melihat dan mendengar jawaban dari kedua sahabatnya ini, Umar pun merasa sedih dan bingung. Akhirnya Umar pun kemudian menemuilah itu Rasulullah SAW dan menuturkan sikap kedua sahabatnya tersebut. Mendengar penuturan dari Umar tersebut, akhirnya Rasulullah pun berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari Abu Bakar dan juga Utsman. Sedangkan Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari Hafsah. Awalnya Umar bin Khattab tidak memahami maksud dari Rasulullah SAW tersebut. Namun karena memang Umar ini memiliki akal yang cukup cerdas, akhirnya Umar pun memahami bahwa Rasulullah lah yang akan menikahi Hafsah. Mendengar berita tersebut, Umar merasa sangat gembira dan tersanjung dan juga merasa terhormat. Akhirnya Umar bin Khattab pun langsunglah itu memberitahu kabar gembira tersebut kepada Abu Bakar. Akhirnya Umar pun mendatangilah itu Abu Bakar. Hafsah menikah dengan Rasulullah. Setelah menemui Abu Bakar, Umar pun mengatakan maksudnya itu memberitahukan kabar bahwa Rasulullah ini akan menikahi putrinya yaitu Hafsah. Kemudian Abu Bakar pun berkata kepada Umar, "Kumohon jangan kesal kepadaku. Aku tidak berniat untuk menolakmu karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafsah sebelumnya. Namun tidak mungkin bagi Abu Bakar ini untuk membuka rahasia dia kepadamu. Seandainya Rasulullah membiarkannya, maksudnya membiarkan Hafsah, maka tentu akulah yang akan menikahi Hafsah," kata Abu Bakar seperti itu. Akhirnya Umar pun paham mengapa Abu Bakar ini menolak untuk menikahi putrinya. Sedangkan Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum yang juga merupakan putri dari Rasulullah SAW. Akhirnya Hafsah pun menikah dengan Rasulullah pada saat ketika beliau berusia 19 tahun. Nah, FYI aja nih teman-teman, bahwa sebelum menikah dengan Hafsah, Rasulullah ini sudah terlebih dahulu nih menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Umar yang menyadari bahwa Aisyah ini memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW, menasehatilah putrinya Hafsah ini untuk menjaga tindak tanduknya supaya tidak terjadi perselisihan antara mereka. Umar berpesan selalu kepada Hafsah supaya putrinya ini selalu berusaha dekat dengan Aisyah dan juga Rasulullah SAW. Hafsah pun mengikuti perintah ayahnya itu. Rasulullah memperlakukan Hafsah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rumah tangga mereka pun berjalan dengan begitu lancar. Namun tidak ada suatu di muka bumi ini yang terus berjalan lancar kan. Hafsah pun pernah nih jadi Hafsah ini pernah dijadikan oleh Rasulullah SAW karena memiliki sikap yang terlalu cemburu dan sedikit sifat kerasnya itu. Namun kendati demikian, Hafsah memang seorang hamba yang sangat taat kepada Allah, sehingga kalau siang itu dia berpuasa, sedangkan kalau malam dia selalu beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya karena kasih sayang Allah lah, Allah kemudian membela Hafsah dan memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikanlah itu kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah ini kembali merujuk Hafsah. Kemudian selain karena perintah Allah, akhirnya Rasulullah pun
merujuklah itu kembali Hafsah, selain karena memang perintah Allah, karena dia juga menghargai sahabatnya yaitu Umar bin Khattab ini. Tak hanya itu, pernah nih suatu ketika Rasulullah ini marah besar kepada istri-istrinya, bukan hanya kepada Hafsah saja ya. Nah, ini disebabkan karena mereka ini meminta tambahan nafkah nih kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah tidak marah kepada mereka, namun Rasulullah ini menyendiri selama sebulan dan tidak berbicara kepada satupun dari mereka, sehingga mereka ini merasa sedih dan resah. Mereka ini takut kalau sampai mereka ini diceraikan oleh Rasulullah SAW. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Umar bin Khattab, yang kemudian dia ini memanggil secara khusus putrinya yakni Hafsah untuk menasehati apa yang telah dibuat oleh Hafsah tersebut. Umar pun mengingatkan kepada Hafsah agar menjauhi perilaku yang bisa membuat Rasulullah ini marah gitu. Kemudian muncullah ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kemarilah, aku akan memenuhi keinginan itu, dan aku akan menceraikanmu secara baik-baik. Dan jika kalian menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di kampung akhirat, sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi hamba-hamba yang baik di antara kalian pahala yang besar." Setelah kejadian tersebut membuat istri-istri Rasulullah ini merasa resah dan mereka takut untuk diceraikan. Umar kembali untuk menasihati putrinya dan dia berkata, "Sepertinya Rasulullah telah menceraikanmu." Kemudian Hafsah pun berkata, "Aku tidak tahu." Kemudian Umar pun kembali berkata, "Dia telah menceraikanmu sekali dan merujukmu lagi karena aku. Jika dia menceraikanmu sekali lagi, maka aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya." Hafsah semakin menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah beberapa hari Rasulullah menyendiri, Umar pun kemudian memberanikan diri untuk menjumpai Rasulullah SAW dan meminta penjelasan nih kenapa, ada apa, tapi sebagai sahabat yang sangat mencintai beliau, bukan sebagai ayah dari Hafsah. Akhirnya Rasulullah pun menjelaskanlah itu kepada Umar bahwa ia tidak menceraikan istri-istri beliau. Mendengar kabar itu, Umar pun merasa lega dan Umar pun segeralah itu menyampaikan kabar gembira tersebut kepada istri-istri Rasulullah yang sudah menunggu nih kabar Rasulullah SAW. Mendengar kabar gembira itu, Masya Allah, istri-istri Rasulullah ini sangat bergembira dan mereka juga merasa lega sekaligus menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Hal itu terlihat jelas di wajah mereka bahwa mereka ini memang telah menyesali perbuatannya. Akhirnya Rasulullah pun dengan senang hati memaafkan kesalahan mereka semua. Begitu juga Hafsah yang sangat menyesali perbuatannya, kemudian dia pun semakinlah itu mendekatkan diri kepada Allah, semakin rajin lagi untuk beribadah setiap malam, semakin rajin lagi puasa di siang harinya. Masya Allah, dia sangat menyesali perbuatannya dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hafsah, pemilik mushaf pertama. Kepandaian Hafsah dalam membaca maupun menulis membuat ia diberikan amanah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Dahulu mushaf Al-Quran ini belum berupa lembaran kertas ya, masih ditulis dalam lempengan batu, kemudian ada juga ditulis di tulang, kemudian di pelepah kurma, dan juga media-media lain yang digunakan untuk bisa digunakan untuk media menulis lah. Hafsah bukan hanya menyimpan ayat Al-Quran di dalam rumahnya, tetapi juga di hatinya. Akhirnya mushaf asli Al-Quran pun disimpan di dalam rumah Hafsah sampai ia meninggal. Nah, sebelum meninggal ini Hafsah sempat mewasiatkan mushaf pertama itu kepada Abdullah bin Umar yang merupakan seorang pemuda yang senantiasa meneladani sifat Rasulullah SAW. Semasa hidupnya Hafsah pun juga meriwayatkan kurang lebih 60 hadis Rasulullah SAW. Wafatnya Sayyidah Hafsah binti Umar.
Sayyidah Hafsah wafat pada bulan Jumadil Awal pada tahun 47 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dikuburkan di pemakaman Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lainnya. Yaps, itu tadi teman-teman sedikit kisah dari salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Hafsah binti Umar. Yang sebenarnya banyak sekali ya kisahnya, cuma di sini aku menjelaskan cuma beberapa saja. Untuk yang lainnya mungkin bisa kalian search, itu banyak banget kisahnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.